Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang am dan khos. Arah bahasan. Yang pertama arah bahasan. Satu, pengertian am dan sigot-sigotnya. Kedua, pembagian am. Tiga, pengertian khos dan bentuk-bentuk mukhasis. Empat, penjelasan ayat am yang sudah ditahsis, apakah masih merupakan dalil atau hujah. Selanjutnya yang kedua, pengertian am. Secara bahasa merata atau umum. Secara istilah, am adalah suatu lafaz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Yang dimaksudkan dalam pengertian am ini secara istilah yaitu adalah lafaz tersebut memiliki satu makna akan tetapi semua mencakup semua individu seperti ibu-ibu, ibu ini maksudnya ibu ini dalam artian saya tidak menuju cuma satu ibu-ibu ini, akan tetapi seluruh ibu-ibu ini. Kemudian yang ketiga, sigot-sigot am. Sekarang menjelaskan sigot-sigot. Yang ketiga menjelaskan sigot-sigot am. Yang pertama, sigot-sigot am terdiri dari 7. Ada 7. Yang pertama, lafaz. Ya, lafaz, sigot-sigot lafaz juga ada banyak sekali, ada 4. Yang pertama, kulun. Contoh, kulun nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nih, udah membuat gambaran. Jami'un. Huwallazi khalaqalakum. Jami'un, yang kedua lafaz jami'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu termasuk contohnya. Dialah Allah yang menciptakan untukmu apa yang ada di bumi semuanya. Apa yang ada di bumi semuanya. Nah, sudah sangat jelas sekali bahwasanya am itu tertuju tidak untuk satu uh, uh, cuma tertuju pada satu orang tertentu, bukan satu orang tertentu, satuan yang tertentu, akan tetapi satuan yang lebih global. Nah, lanjut. Yang ketiga dari lafaz adalah kafah. Wama arsalnaka illa kafatil linnas. Illa kafatil linnas, ya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Yang keempat, masyar. Mohon maaf, kameranya dimatiin dulu. Masyar. Ya ma'asyarul jinni wal insi alam ya'atikum rusulun minkum. Rasulun minkum. Wahai golongan jin dan manusia, bukanlah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri. Ya. Sudah terlihat sekali bahwasanya am itu tidak teruju pada satuan tertentu. Kita lanjutkan yang keempat. Yaitu ya sigot-sigot am yang kedua. Yang pertama apa yang kedua? Yaitu isim istifham. Isim istifham itu mempunyai banyak huruf. Yang pertama ma, min, ayun. Ayun, mata, aina. Di bawahnya ada salah satu contohnya. Seperti mata nasrullahi ala inna nasrullahi qariba. Yang artinya kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kapankah? Ya, itu salah satu termasuk sigot-sigotnya am. Yang sudah bisa dikatakan ya selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima sigot-sigot am. Yang ketiga isim isyarah ya. Isim isyarah terdiri menjadi 3. Min, ma, ayun. Min barang siapa? Ma apa saja? Ayun yang mana saja ya.
May ya'mal su'an yujza bih. Eh, yang artinya barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Barang siapa, nah di sini barang siapa bukan tertentu aja seperti yang melakukan kejahatan cuman maling, bukan. Banyak. Kiai pun juga bisa. Nah, inilah yang dimaksud dengan am, ya. Bisa kita rasakan isim isyarat itu menjadi sigot-sigotnya am, ya. Lanjut, yang ke sigot-sigot am yang keenam adalah yang keenam sigot-sigot am, yang keempat isim mufrad yang marifat dengan alif lam atau idofah seperti ar-riba, ar-riba. Nah, di sini udah eh, riba apapun gitu, riba apa saja lah intinya yang mengatasnamakan riba. Tapi walaupun ini juga banyak sekali seperti eh, motor, bunga motor. Bunga motor itu bisa dikatakan bukan riba ya, akan tetapi itu termasuknya keuntungan. Ya entahlah, saya mendapatkan pendapat dari guru-guru, beberapa guru-guru saya ya. Tapi di sini menjelaskan mengharamkan riba, riba apa saja gitu. Apa saja riba. Intinya riba, semua semua apa yang dilakukan riba itu haram dah. Iya. Yang kelima, isim nakirah yang terletak sesudah nafi ya. Sigat-sigat am yang kelima, isim nakirah yang terletak sesudah nafi. Wattaqu yaumal la wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin an nafsin sayyi'a. Eh, dan mohon maaf, kamera saya matikan dulu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Nah, ah, sudah kita lihat bahwasanya eh, walaupun eh, sudah nafi itu la tajzi nafsun, la tajzi nafsun, yang berarti tidak seorang pun, tidak seorang pun, berarti eh, nggak ada yang lain, maksudnya seperti orang-orang yang lain gitu ya, ya yang dapat membela orang lain sedikit pun, masya Allah. Eh, kemudian kemudian yang ke sigot-sigot am yang keenam, jamak jamak yang ditakrifkan ma'rifat dengan, nah ada dua nih dengannya nih, dengan alif lam, yang pertama dengan alif lam, yang kedua dengan idofah ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, sesungguhnya yang artinya ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, ma'rifat dengan alif lam berarti uh, al-muqsitin. Nah, ya. Nah, al-muqsitin uh, tertujunya bukan sekedar beberapa orang yang adil, akan tetapi intinya orang adil. Dah, maksudnya eh yang kedua dengan idofah. Wa hurimat alaikum ummahatukum. Nah, wa hurimat. Maaf kamera saya matikan. Wa hurimat alaikum ummahatukum. Nah, artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu ya. Nah, di sini menjelaskan semua diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Jadi yang diidofakan ini ummahatukum ya, ummahatukum.
alaikum. Oh, ya. Makrifat dengan idhofah, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu eh, menikahi ibu-ibumu ya. Jadi di sini yang diidhofakan itu adalah yang makrifat dengan idhofah itu adalah eh, ummahatukum ya. Selanjutnya minggu 7 isim mausul. Isim mausul ada 4. Yang pertama allati, allazina, alladi ya. Allati masuk kepada jamak muannas, isim mausul jamak muannas, ya allati mufrad muannas, allazina jamak muzakkar, allazi isim mausul mufrad muzakkar. Ada 4 ini saja yang menjadi, tapi mungkin uh, saya belum mendalami referensi selanjutnya tentang sikot-sikot. Contoh, salah satu contohnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Nah, innal ladzina ya yang apa isi mausulnya adalah innal ladzina ya, yang menjadi sigot ame tersebut ya. Lanjut. Pembagian am ya. Yang pertama umum syumuli, yang kedua umum badali. Nah ya, yang pertama yaitu adalah semua lafaz yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi. Seperti ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, adab ya. Yang satu dalam kurung adab ya. Dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi. Hukum ini umum syumuli, itu berlaku pada seluruh individu. Intinya harus takwa lah. Kita juga sini sudah disebutkan, wahai manusia, takwa pada Tuhan. Pembagian am yang kedua adalah umum badali. Bagi suatu lafaz yang dipergunakan dihukumkan serta berlaku seperti afrod pribadi. Berlaku serta berlaku seperti pribadi. Padahal bukan pribadi juga sih, tapi seperti. Saya matikan dulu kamera. Maaf, saya matikan kamera. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, bisa kita lihat seperti pribadi, tapi ya yang kita pikirkan nggak semua orang bisa berpuasa seperti orang-orang tua yang udah harus makan terus atau gimana penyakitan ya. Ya seperti cover pribadi, tapi ya cuman seperti saja. Lanjut. 10 pembagian am ya. Am juga terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah am yang dimasukkan secara qat'i umum
yaitu am yang disampingkan oleh qarinah, menafikan sasaran yang ditaksiskan. Yang kedua adalah qarinah itu tanda maksudnya. Kedua adalah am yang dimaksud secara qat'i khusus, ya. Qat'i khusus yaitu apa yang didampingi dengan qarinah. Apa yang didampingi qarinah? Qarinah itu tanda, pada umumnya tetap menafikan itu meniadakan dan menyatakan maksud sebagian dari afrodnya. Jadi hanya menyatakan sebagian dari satuannya, maksudnya iya satuannya afrod. Yang ketiga adalah am makhsus, ya, am makhsus, yaitu am mutlak yang tidak didampingi oleh qarinah. Nah, ini tidak membutuhkan qarinah ini. Tapi mungkin ada beberapa ya ada beberapa referensi mungkin yang harus mengikuti dengan qarinah. Kalau atas-atasnya itu mengikuti qarinah, ya. Meniadakan hal-hal yang ditaksis, menafikan hal-hal yang ditaksis, ya. Yang di ataksis itu langsung dihapus. Lanjut, pengertian khos. Khos lafadz yang dari segi kebahasaan ditentukan untuk suatu. Satu arti secara mandiri. Ini pengertian dari khos, ya. Menurut bahasa tertentu atau khusus. Menurut istilah adalah suatu lafadz yang telah mengandung makna yang jelas baik jenis, jumlah, bentuk, maupun ketentuan lainnya. Dalam artian tidak global seperti am, akan tetapi khusus. Khusus dalam artian sudah tertentu, kayak bula biu, apa ini? Seperti yang menjelaskan tentang sisaannya Abu Lahab. Dan walaupun itu khos, tapi bisa menjadi umum karena banyak di situ dicantumkan sifat-sifatnya. Tapi itu baru spekulasi saya karena saya lupa juga. Lanjut yang ke-12. Ini bentuk-bentuk mukhasisnya. Khos, ya. Mukhasis mutasil ada dua, mukhasis mutasil, ada mukhasis munfasil. Nah, mukhasis yang bersambung apabila ini yang pertama nih, mutasil. Mukhasis yang bersambung adalah apabila makna satu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat atau bergantung pada kalimat umum sebelumnya. Berarti ini sangat berhubungan sekali dengan umum. Sangat berhubungan. Sangat. Walaupun ya, walaupun ini khos tapi bukan am, ya. Tapi diiringi dengan am. Maaf, kamera saya matikan lagi. Mukhasis munfasil. Dalil umum atau makna dalil yang sama dengan dalil atau makna dalil yang mengkhususkannya masing-masing berdiri sendiri, yakni tidak berkumpul, tetap terpisah. Kalau ini benar-benar terpisah, jadi tidak ada hubungan dengan sebelum-sebelumnya. Lanjut. 13. Macam-macam mukhasis mutaksil. Yang pertama pengecualian, contoh firman Allah surat Al-Asr ayat 2-3. Artinya sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali. Kecuali itu menjadi yang pertama pengecualian, ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang kedua, sebagai ganti keseluruhan badal ba'du minkul, ya.
Contoh firman Allah artinya, dan di antara kewajiban, kamera saya matikan dulu. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Nah, ini menjadi ba'dal ba'd, eh, menjadi pengganti sebagian dari keseluruhan, ya. Mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi bahasanya ya kewajiban bagi orang-orang mampu saja. Tapi kalau misalnya orang miskin, orang yang tidak ada duit atau gimana ya, atau yang banyak musibah, itu mereka tidak diwajibkan. Ya, jika dipaksakan juga tidak bisa karena mereka juga tidak ada duit. Ya, saya lanjutkan yang ke ini lanjutan. Ya, yang keempat syarat. Nah, syarat. Wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dzalika in aradu islahan, ya. Dan para suami mereka, artinya dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka suami menghendaki perbaikan. Ini adalah sebuah syarat, ya, syarat. Yang keempat, waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'minat. Nah, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Ini sifat nih. Yang dalam artian hamba sahaya yang tidak beriman ya jangan dilepas. Yang beriman saja. Yang kelima, kesudahan. Al-goyah. Contoh firman Allah, wala taqrabuhunna hatta yadhurn. Maaf, nggak harus matikan. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Sebelum mereka ini goyah ini tertuju pada suci. Jadi sebelum suci ya nggak bakalan bisa. Jangan deketin. Kemudian saya lanjutkan. Lanjut. Artinya, dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi haid yang di atas ditasi sama haid yang di bawah. Jadi bukan 3 kali kurun saja, akan tetapi bisa lebih. Karena andai kata mereka lagi hamil ya kan, ya nunggu dulu dia lahir, nggak bisa langsung udah pergi, nggak bisa. Lanjut. Ya benar, lanjutan. Al-Quran ditasis dengan sunnah. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayain. Artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan, dalam Quran mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah, ditaksi sama hadis yang di bawah, la yurisul muslimul kafiru wala yurisu kafiru muslima. Tidak boleh mewariskan. Maaf, kamera saya matikan. Tidak boleh mewarisi seseorang muslim kepada seorang kafir, dan tidak boleh juga kafir pada muslim. Jadi kesimpulannya mereka tidak bisa waris-mewaris, nggak bisa. Orang kafir muslim kafir sama aja, nggak bisa. Jadi bahasanya ya mereka
harus bisa nyari duit sendiri. Kemudian lanjutan, karena ini lanjutan. Sunnah ditasis dengan Sunnah ditasis dengan Al-Quran. Contoh hadis Nabi, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Nah, artinya Allah tidak menerima salat seorang di antara kamu bila masih berhadas hingga berwudu. Nah, nggak bisa diterima, nggak bisa. Akan tetapi ditasis di bawahnya, ya. Artinya, eh, wa in kuntum marudo au ala. Artinya langsung artinya saja. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah. Nah, jadi uh, Allah pun juga menerima kita dalam keadaan bertayamum dengan tanah yang bersih, bukan dengan air saja, bukan dengan wudhu saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Sunnah ditaksis dengan sunnah. Ya, contoh hadis Nabi, fima sakot sama'u wal uyunu au kana asari yal usra. Artinya pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh. Nah, ini adalah tentang masalah zakat ya. Walisa fi maduna ditasis dengan hadis di bawah, walisa fi maduna khamsi au suki sadaqah. Nah, tidak wajib zakat tanaman yang kurang 5 suasak. Oh, walaupun diairi tapi kurang 5 wasak, tetap saja tidak bisa zakat. Oke, kita lanjutkan karena ini lanjutan. Mentasis dengan kias. Lah, maaf saya. Bil wujudah yahilu aradahu wa batahu. Artinya menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu halal dilanggar kehormatannya dan boleh dihukum. Boleh dihukum. Siksa. Tapi beda lagi ceritanya ketika ditasis di bawah. Falah tahkul lahuma ufin. Oh. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata, apalagi kamu mau hukum orang tua atau ngelengkahin orang tua. Saking keselnya kamu, nggak bisa kamu nendang orang tua karena orang tuamu tidak membayar hutang. Tidak bisa. Tapi ada beberapa yang menurut saya tentang itu pendapat tentang orang tua. Orang tua yang seperti itu yang di atas dalil pertama, ya cukup dengan menahan barangnya saja atau mensita barangnya sebelum dia membayar. Bisa begitu. Ya. Langsung lanjutkan kita. Wah, penjelasan ayat am yang sudah ditafsir. Apakah masih merupakan dalil atau hujah? Nah, pendapat para ulama ada dua nih. Jumhur ulama menyatakan keharusan mencari dalil taksis seperti terlebih dahulu dan tidak mengamalkan lafaz am. Sebelum hal tersebut dilakukan, jika memang tidak ditemukan dalil yang mengkhususkannya, baru wajib mengamalkan lafaz yang am. Nah, lafaz am, menurut jumhur ulama ya, jumhur ulama tuh yang banyak sekali ulama. Mengamalkan lafaz am, itu ketika tidak ada lagi dalil khos. Nah, baru yang kedua, pendapat lain mengatakan bahwa wajib mengamalkan lafaz am tanpa menunggu adanya penjelasan ataupun taksisnya. Oh, ini langsung wajib lafazan am ya, melafazkan am tanpa menunggu adanya penjelasan ataupun taksis. Jadi wajib mengamalkan am, akan tetapi tanpa adanya dengan taksis, penjelasan taksis. Bisa, harus wajib itu wajib. Lanjut yang ke-15. Penjelasan ayat am yang sudah ditaksis apakah masih merupakan dalil atau hujah? Jadi apabila ditemukan lafaz yang am, selayaknya dicari terlebih dahulu dalil lain yang mentaksisnya. Hal ini berkesesuaian dengan sebuah kaidah di dalam
ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini am yang telah dikhususkan maka selebihnya dapat dijadikan hujah. Oh, am yang setelah dijadikan khusus ya, telah dikhususkan, maka selebihnya dapat dijadikan hujah. Oh ya ya. Tapi kalau belum dikhususkan, tidak bisa menjadi hujah. Hujah ya. Sudah sangat di ini kan sekali, udah menjadi jumhur ulama. Terima kasih ya. Sedikit dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaksopanan saya karena saya adalah manusia yang yang sering melakukan kesalahan. Cukup dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.